Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Sudah pada hari ini 2 Sya'ban 1445 Hijriah berkenaan dengan tanggal 19 Februari 2024. Berceramah pada kesempatan siang hari ini yang juga kami muliakan. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita awal acara ini berdoa dan mudah-mudahan acara ini dapat berlancar senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Kalau kau bentuknya
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو تنعمها سعد لمن يصلي وصل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فنزل شربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا وانظر يا وجه سروري مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جل حسيني yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang insya Allah bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dapat melaksanakan kegiatan pembinaan ASN serta peringatan Isra wal Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan aparatur sipil negara sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dasar dari kegiatan ini pertama yaitu peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang diterjemahkan lagi ke dalam Perkab BKN nomor 6 tahun 2022. Di samping itu juga dasar kegiatan ini adalah dari rencana strategis kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang mana di dalamnya memuat tentang pembinaan kepada ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama guna menguatkan agar ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb adalah ASN yang memiliki integritas, loyalitas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Juga kegiatan ini bertujuan untuk
mengurangi, mereduksi adanya pelanggaran-pelanggaran bagi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum saya sampaikan, saya ingin membacakan satu pantun untuk kita semuanya. Bisa-bisanya contohnya, Pak Hussein dan Mbak Ima pergi ke Surabaya bersama Bang Dada beli bensin dan ikat kepala. ASN Kementerian Agama pasti bahagia bekerja dapat gaji dan pahala. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama, kita itu bekerja di kantor melayani umat, yang dulu mengajar, yang pengawas memberikan pembinaan, yang dulu menikahkan, yang penyuluh itu menyebarkan ajaran-ajaran Islam, yang kepala EU, kepala madrasah, semuanya memberikan layanan pendidikan, termasuk juga yang pasti para unsur pimpinan, semuanya ini adalah khatibul. Maka oleh itu satu kebahagiaan karena apa yang kita lakukan yang secara zahir kelihatan ini adalah urusan duniawi, tapi insya Allah punya dampak akhrawi, insya Allah kita dapat pahala dari akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 10 dan 11 di situ dijelaskan tentang fungsi dan juga tugas dari seorang ASN. Di antara fungsi seorang ASN secara sederhana saya jelaskan, tentu tidak usah banyak-banyak. Pertama adalah kita ini merupakan pelaksana kebijakan publik. Artinya level kita adalah level pelaksana, bukan rumus kebijakan publik. Karena kita pelaksana, maka kalau kita berkomitmen sebagai ASN, maka harus selalu siap melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, wabil khusus lebih spesifik sesuai dengan usia kita masing-masing. Sehingga maka yang mengguru, yang guru semuanya laksanakan, yang pengawas laksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sehingga yang di sektor pendidikan, maka kita tinggal melaksanakan apa kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, harta KMA dan PMA yang kaitannya dengan pendidikan, maka harus kita laksanakan. Karena kita bukan pembuat regulasi, tapi karena kita adalah pelaksana dari regulasi yang ada tentang apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak usah protes-protes tentang wah ini kenapa ada kebijakan seperti ini. Karena kita bukan pengamat, kita bukan pemantau, kita ini pelaksana kebijakan dari pemerintah. Kalau Anda merasa tidak setuju, maka sampaikanlah keluhan itu pada kami selaku pimpinan, dan hanya akan menyampaikan kepada atasan kami di atas sampai di Kementerian Agama Republik Indonesia. Apalagi sampai mengkritisi, memprotes kepada pemerintah di media sosial masing-masing. Ini saya kira bukan langkah yang bijak seorang ASN mengkritik kebijakan pemerintah. Karena apa? Tugas kita, fungsi kita adalah pelaksana dari kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Sekali lagi kita harus merasa kurang serta dengan saja. Silakan sampaikan kepada kami keluhan-keluhan itu, masukan-masukan. Jangan kemudian di media
yang ada di dalam lapangan masuk di lapangan bagi kita siap menjadi pemain. Ada yang di posisi kiper maka punya kewajiban bagaimana gawangnya tidak gol. Ada bagian defender bertahan, ada penyerang, sehingga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan sampai ada pemain di dalam lapangan merasa penonton sehingga dia tak berkat yang oleh makhluk sudah. Ini bukan mental kita sebagai ASN tanpa pembinaan agama. Yang kedua, tugas kita atau fungsi kita adalah kita ini merupakan pelayan publik, atau dalam bahasa sanskrit kita ini khadimul ummah, pelayan umat. Kita dibayar karena kita punya kewajiban melayani umat, melayani masyarakat. Kita digaji, kita diberi tunjangan kinerja karena kita dituntut untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang guru mengajar, yang guru menikahkan dan mengatur kawan, yang jadi kepala kawan, yang pengawas memberikan supervisi, seperti itu. Semuanya yang pelaksana juga melaksanakan apa yang kemudian menjadi ketentuannya, termasuk kami daerah pimpinan juga tugasnya sama itu khadimul ummah. Sehingga di sini kita ketika ada orang minta layani kepada kita, ada wali murid, ada murid dan macam-macam bagi yang para guru, ada yang pengawas, ada yang pelawat madrasah, ada guru yang kemudian minta pembinaan kepada kita, kita dibayar karena melakukan tugas kita. Kita digaji karena kita bekerja, dan kita juga diberi tambahan dengan tunjangan kinerja, sehingga ini adalah tanggung jawab kita kepada diri kita, kepada umat, dan juga diberi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang saya sampaikan di Bantul tadi tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai kebahagiaan kita jika kita sebagai ASN tidak mengerjakan tugas. Mana sekedar mama kalau tak ASN tidak tertib, tidak disiplin, sehingga akhirnya akan membuat dampak kepada kita, pada keberkahan gaji kita, pada keberkahan mungkin kita, termasuk juga secara umum pada keberkahan rezeki kita. Sehingga oleh karena itu di dalam hal rumah ini, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, layanan kepada umat, maka ada beberapa prinsip yang penting yang sederhana saya sampaikan. Pertama adalah kemudahan. Berilah kemudahan dalam bentuk apapun kepada stakeholders kita, kepada masyarakat kita, kepada umat kita, sesuai dengan fungsi kita masing-masing, selagi hal itu tidak melanggar regulasinya. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah di dalam melaksanakan layanan publik kita adalah kesopanan dan keramahan kita. Kita harus bayangkan bahwa murid yang di depan kita ini adalah mereka yang menggaji kita. Kita akan kebayang kalau kemudian di sekolah kita tidak ada murid yang masuk, orang pintar semua, ada yang bodoh, siapa yang menjadi guru? Kalau ada guru, tidak ada madrasah, siapa yang menjadi pengawas? Kalau ada pengawas, ada pejabat, siapa yang menjadi kasih sayang? Kalau ada musnah yang menjadi kepala kantor. Oleh karena itu maka semua mereka adalah memberikan keberkahan kepada kita kalau kita betul-betul memberikan layanan yang ramah, yang sopan kepada masing-masing stakeholders. Penghulu juga seperti itu. Enggak kebayang 2 tahun tidak ada orang yang mau menikah. Tinggal kemudian kayak pola-pola di luar negeri yang sudah kemudian tidak mau ribet dengan ikatan pernikahan, orang-orang sudah banyak berhenti menikah. Apa yang mau kita kerjakan? Saya harus dibayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menggaji. Yang terakhir di dalam layanan publik ini adalah keterbukaan. Tidak ada yang harus kita tutupi. Selagi itu bukan rahasia negara, kita buka saja. Sehingga apa? Hal-hal yang terbuka kita termasuk khawatir. Dan dalam prinsip keterbukaan ini kita harus betul-betul berhati-hati. Jika ada layanan yang harus bayarnya berapa, suruh bayar. Sebaliknya, jika tidak ada layanan yang berbayar,
betul-betul dalam era yang transparan ini, kita harus betul-betul berhati-hati supaya apa? Kita betul-betul selamat sebagai aparatur sipil negara, salamah fid dunya wa bil khusus salamah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tugas kita, fungsi kita yang ketiga adalah kita sebagai ASN itu merupakan pemersatu bangsa. ASN punya fungsi sebagai pemersatu bangsa. Artinya pemersatu bangsa, maka sebaliknya kita jangan sampai menjadi pemecah belah bangsa. Perilaku kita, perkataan kita, status Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, TikTok kita, ataupun medsos yang lainnya, jangan sampai muncul hal-hal yang kontraproduktif dengan fungsi kita sebagai ASN pemersatu bangsa, apalagi kita itu kemudian menjadi pemicu munculnya disintegrasi bangsa. Dan sampai kita mengambil kita sudah sepakat bahwa ulama kita, pendiri negara kita sepakat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah final, dan kita berada di sini, kita digaji oleh negara ini. Maka tidak ada alasan kita menolak negara Kesatuan Republik Indonesia. Ridha bisyai, ridha bima yaqul dan ma'na. Maka kita sangat sepakat sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita pastinya menerima Pancasila, menerima undang-undang dasar, menerima undang-undang yang berkaitan dengan kita semuanya. Tentu kita harus positif thinking pada pimpinan kita bahwa undang-undang itu dibuat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan karena undang-undang itulah juga kita digaji oleh pemerintah, oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa berkumpul dalam pelaksanaan pembinaan sekaligus juga peringatan Isra Mi'raj. Terima kasih pada Basi dan Penjawa. Terima kasih seluruh ASN yang terundang pada pagi ini yang sudah hadir bersama-sama. Semoga acara ini menjadi acara yang barokah untuk kita semuanya. Dan juga kami mohon kepada Kiai Haji Ahmad Halimi SPMPDI untuk memberikan tausiah kepada kita, pendidik kepada kita, sehingga kita semuanya bisa betul-betul menjadi ASN Kementerian Agama sesuai dengan undang-undang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya apa yang saya sampaikan ini menjadi kewajiban saya secara pribadi dan juga kita semuanya, dan kita tetap semangat adalah semangat tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Tetap semangat saling mengingatkan untuk kebaikan kita semuanya. Satu hal yang diperintahkan dalam agama, perintahnya umum. Hal yang perintahnya sifatnya umum itu teknisnya biasanya tidak diatur. Teknis tidak diatur karena bukan merupakan ibadah formal yang harus ada syarat untuk seperti itu, enggak. Tapi ada perintah dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila qaumihi an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nuri wa dzakirhum bi ayyamillah." Dan sungguh telah kami utus Nabi Musa kepada kaumnya dengan dua perintah. Di surat Ibrahim itu dua perintah. Akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur, keluarkan umatmu dari kegelapan kepada cahaya. Dhulumat itu pakai jamak, jadi kegelapan itu sumbernya banyak. Petangnya kan boleh macam. Banyak orang yang petang gara-gara apa ini? Gara-gara mati lampu. Ayo nikah mungkin dikasih maksud tak bisa. Mereka butuh biaya sudah betul. Jadi ada kegelapan yang disebabkan oleh nafsu. Nafsu itu macam-macam. Ada orang yang nafsunya pada perempuan, ada yang sama laki-laki. Dulu ada yang bilang, laki atau bini yang tak kemampuan. Tergantung kontas bini mereka tak sadar itu bini. Surah Yusufnya. Dalam surah Yusuf yang terkira kita sama Yusuf itu perempuan semua
tenggelam, uangnya tidak kelihatan. Hal yang baik jadi buruk, atau bahkan baik tidak kelihatan, atau jadi kita tidak tahu lagi mana hitam mana putih. Itu kegelapan. Kegelapan itu bisa dibawa oleh ilmu kadang-kadang. Ilmu pengetahuan, ilmu yang salah menurut saya, itu bisa membawa kegelapan. Jadi misalnya ada cerita dulu di Prancis itu mungkin ya. Di Prancis itu ada cerita Paus Pius itu pernah membuat satu fatwa bahwa kucing hitam itu adalah gambaran dari setan. Akibat dari fatwa ini, waktu itu tahun 1400-an mungkin Paus itu sangat dipatuhi di Eropa ini. Karena fatwa ini, kucing-kucing dibunuh. Kita tahu kucing-kucing. Awalnya pindahnya hitam, cuma ada fatwa kan kucing hitam tapi pindah kucing ya. Kalau kucing hitam, terus saya kucing lembur kembali kita. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan kucing besar-besaran di Eropa. Gara-gara fatwa yang salah. Apa dampak berikutnya? Kalau kucing itu makin banyak, maka musuhnya kucing merdeka. Musuhnya kucing itu Jerry alias Egus. Egus itu teman akarnya Didi, ada Didi kerja dengan mouse. Karena beliau ahli aplikasi, jadi apa-apa kerja dengan mouse. Mouse itu penting kan, itu sih. Jadi akibatnya setelah terjadi pembunuhan kucing besar-besaran itu, tikus mereka lelah, terjadilah salah satu wabah besar dalam sejarah Eropa yang disebut dengan Black Death, kematian hitam. Sepertiga orang Eropa mati karena wabah ini, hanya karena satu ilmu yang salah. Gara-gara fatwa Paus waktu itu. Bapak Ibu, jadi kegelapan itu sumbernya banyak. Ada orang dibuat gelap karena harta, gila harta sampai memang gila dia tak putus kan. Gila harta sampai kemudian dia gelap mata. Dia sangka itu kalau dalam bahasanya orang itu, wa yulikul humazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ngumpulin harta terus hitung-hitung. Kalau hitung-hitung enggak ada akhirnya. Di matematika itu kan triliun masih ada terusnya itu. Mau kasih berapa itu? Tadi hari akhirnya dia buta. Dan itu watak manusia itu. Kita lagi dengan saya katakan dulu manusia andi dokter keringat, andi dokter lama, andi dokter keren, bakat keringat om. Jadi kalau manusia keren, kita jadi langgar askina. Kalau di sini itu berarti kita benar-benar tim sukses. Tapi kita memang belum, kita disuruh hitungan kita kan ada tiga mana-mana dua ada kalau sudah kaya ya satu nama lahu akhlak. Dia itu punya persangkaan kalau saya punya uang saya ini akan hidup lebih lama. Bisa kalau sakit itu lama aja. Indonesia sudah tak bisa kalau bujur, Saudi tak bisa kayak Jakarta, tak bisa Singapura tak bisa kayak Indonesia, so kilo akhirnya kan. Tapi ternyata hidup berakhir. Jadi itu kegelapan membuat kita tertutupi dari kenyataan bahwa harta itu tidak ada. Gara-gara berbagi fakultas harta, bagi fakultas mau jabatan, bagi fakultas jabatan, bagi fakultas profesional, banyak sumber kegelapan. Tapi cahaya dalam ayat itu hanya satu sumbernya. Nur itu bentuk kufur, kata benda tunggal. Cuma satu sumber cahaya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang itu kalau dia mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegelapan yang ada itu hilang semua. Karena itu sahabat Rasulullah walaupun kaya seperti Sayyidina Utsman, tapi karena beliau mendapat nur, mendapat cahaya, kekayaannya bermanfaat. Sampai-sampai Rasulullah itu bersabda, "Ni'mal malus shalih lirrajul shalih." Sebaik-baik harta yang bagus kalau dimiliki orang yang baik. Sayyidina Utsman ini mereka betul. Kalau manusia ini masih tak tahu tadi, jadi menolak nikah pada zatnya, makin lagi soki, makin soki. Karena itu terjadi dengan KTP. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Nahlawi. Syekh Zakaria orang India, tapi dia wafat di Madinah. Judulnya Fadhailul Tijarah, keutamaan berdagang. Di dalam kitab itu ada sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa Rasulullah
pribumi bukan pemalas, orang pribumi itu lagi cuma untuk urusan dagang itu butuh dari sekitar kerja keras, harus kerja keras. Jadi memang otak berpikirnya berlainan, berlain. Orang yang itu lain, yang lain bermusik. Jadi Nur Sayyidina Uthman walaupun kaya karena dia punya nur, kekayaannya itu dipamerkan untuk agama. Sayyidina Uthman pernah dulu, tak mau boleh dulu dengannya. Jika kata-kata yang sangat mengagumkan, Sayyidina Uthman itu pernah berkata, seandainya agama tidak perlu uang, seandainya agama tidak perlu uang, saya sudah berhenti berdagang. Ngaji ibadah lebih. Sayyidina Uthman itu hobinya baca Quran. Beliau bisa sholat 2 rakaat khatam 30 juz. Jadi satu kali begini 15 juz. Insyaallah saya terima dengan kita hukum. Tidak ada yang bisa seperti ini hukum. Mau tarawih hanya tarawih dari turun kasar. Sampai itu udah lempok, sampai itu boleh kasih tarawih kan paling habis kalau belum ini. Sampai itu boleh cerita tarawih. Amal enggak umrah ini. Tiada kata yang patut kami aturkan kepadamu ya Allah, selain puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka acara pembinaan aparatur sipil negara sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada